Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Magister Ekonomi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya berasal satu pulau dengan Prof. Quraisy Shihab. Saya dari Provinsi Sulawesi Tengah. Izin bertanya, KB Prof, hari ini kita berbicara tentang visi dari Al-Quran untuk menjawab tantangan zaman. Akan tetapi dinamika yang sering terjadi di tengah-tengah kita di masyarakat, banyak orang yang memahami agama, banyak orang yang memahami Al-Quran, atau bisa kita sebut dalam tanda kutip, mereka-mereka entah itu seorang ustadz, seorang da'i, seorang kiai, dan ulama, dan sebagainya. Akan tetapi justru mereka-mereka yang paham tentang hal itu masih banyak membuat hal-hal kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau menurut pandangan kita sebagai masyarakat awam, sekelas ulama, sekelas ustadz, sekelas kiai, harusnya mereka lebih paham dari isi-isi Al-Quran dan agama itu sendiri. Akan tetapi masih banyak dinamika yang terjadi, masih ada mereka yang berselisih paham, masih banyak lisan-lisan mereka yang mengeluarkan kalimat-kalimat bahkan sampai menghina. Saya beri satu contoh yang nyata terjadi di tengah-tengah kita. Di pertengahan tahun 2025 ada seorang gus, seorang ulama yang dengan ringan mengeluarkan kata kalimat dari menyebut ulama kami dari Sulawesi Tengah dengan perkataan monyet dan lain sebagainya. Hal ini kan tak pantas keluar dari lisan seorang yang paham tentang agama dan lisan. Mohon pertanyaannya. Iya, kiranya bisa diberikan pandangan dari Prof dan juga Gus Baha terkait hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang Prof Ova. Berkenan bergabung bersama kami ya di depan ya. Ini Prof Ova, Rektor Universitas Gadjah Mada, putri dari Rektor UII. Prof Jaini Dahlan, bukan saya. Baik, selanjutnya yang pertanyaan kedua tadi yang di ujung sana tadi, mana tadi? Di sini, yang pakai Prof. Ya. Sudah pindah di depan sini, Prof. Di mana? Oh, situ ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatul Ansoriyah, Prof. Dari UNS. Seperti ya. Ya, suatu saat berdoa Prof Quraisy dan Gus Baha kersorawuh di UNS. Tadi sempat tersindir karena meninggalkan fardu ain ngajar hari ini. Tapi sudah dipindah besok kok, Gus. Jadi insya Allah aman. Jadi seperti itu. Ada banyak pertanyaan karena sudah bercita-cita lama sowan ke Prof Quraisy dan Gus Baha. Hari ini baru lihat tadi malam posternya langsung dengan teman saya satu dari FISIP UNS, Prof. Kita langsung berangkat pagi ini, sempat terdampar di lantai 3 tadi, tapi semangat 45 pindah ke bawah, akhirnya dapat tempat duduk meskipun di belakang. Alhamdulillah. Pertanyaan saya sebelum ke sesuai yang visi Al-Quran menjawab tantangan zaman, karena itu memang menjadi problematika kami sebagai pendidik terutama di perguruan tinggi. Satu pertanyaan saya yang sangat menggelitik dari dulu, kalau bisa sowan Gus Baha, saya pernah ditukani Gus Baha dulu terkait dengan zakat, Gus, dan saya laksanakan sampai hari ini insya Allah. Pertanyaan saya yang sering muncul di IG atau apapun itu, pernyataan ngendikanipun Gus Baha yang terkait seperti ini. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat dan bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan susah, Gus. Itu, Gus.
Itu kalau saya ngajar dasar logika ini jelas kontradiksi, Gus. Itu pertanyaan saya yang sudah saya simpan lama, dan alhamdulillah hari ini meskipun terdampar di belakang, alhamdulillah Prof Rektor bisa melihat kami dari UNS. Saya tadi ke panitia, Mbak, sampaikan yang dari luar kota juga boleh, ini perwakilan harus bertanya. Matur suwun Prof atas waktunya. Yang kedua, ini kegelisahan kami Prof Quraisy, Gus Baha sebagai pendidik, bukan hanya mendidik anak kami, tetapi banyak anak-anak yang apa istilahnya kita sebagai pendidik kadang dihadapkan pada satu satu kondisi ketika anak memang betul-betul dibuat secara akademis itu pintar gampang, karena tinggal di leske, yang penting ada uang dan seterusnya, itu kapitalis. Karena masuk UI juga bayarnya lumayan ya Prof. Jadi pertanyaan saya secara ringkas seperti ini. Kadang dilema kami sebagai pendidik ditanyai orang tua ataupun di masyarakat, ketika anak-anak betul-betul dididik secara akademis, kadang waktunya habis, tidak ada lagi waktu untuk sosial, apalagi untuk berkenal dengan tetangga, apalagi mengetahui beban orang lain. Tetapi ketika kita juga mendidik anak-anak kita untuk sosial dan sebagainya, secara akademis akan tidak semelesat orang-orang yang dididik secara akademis itu. Nah, ini Al-Quran menjawab kegelisahan kami pada orang-orang tua seperti ini, bagaimana? Itu saja. Yang terakhir bukan pertanyaan, saya nyuwun doanya untuk dari Prof Quraisy, Gus Baha dan semua yang hadir di sini, bahwa kami para pendidik ini masih bisa tetap mempertahankan prinsip mendidik sesuai dengan zamannya. Matur suwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, karena tadi UI disenggol, saya senggol balik. Di UI Bapak, itu tiap tahun kami memberikan beasiswa sekitar 1.500 paket. Saya jawab Prof. Anak saya semoga besok dapat beasiswa di sini ya Pak. Ada untuk apa, ada untuk hal yang hafidh, untuk pondok pesantren dan lain. Silakan ketik pmb.ui.ac.id. Baik Ibu Bapak, yang sebelum ini menyampaikan tadi ada yang menarik Gus Baha sama Prof Quraisy. Ini terakhir minta doa. Karena tadi Gus Baha pagi tadi bilang, sekarang sama Kiai tidak minta doa, minta selfie katanya. Nah ini tadi minta doa, alhamdulillah. Jadi ada dua pertanyaan Prof Quraisy dan Gus Baha. Yang pertama tadi, bagaimana menyikapi situasi ada orang paham agama kok suka membuat kontroversi. Kemudian yang kedua tadi ada dua pertanyaan. Hidup itu mudah, yang penting jangan maksiat, itu kan susah Gus, kira-kira gitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana ini dilema mendidik anak antara akademik, agama, sosial dan lain-lain. Ya, monggo dimulai dari Gus Baha aja. Ya, yang anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang tetangganya Pak Quraisy yang jawab saya, kalau sama tetangga nanti basa-basi. Nggak enak, mau tegas. Ada ustadz yang bilang apa tadi kamu? Ya bagus lah. Artinya bagus itu di luar ustadz dia juga manusia, mungkin pas manusia. Jadi ya biasa aja. Jadi keunikan agama ini adalah yang maksum, yang terjaga dari salah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesalahan-kesalahan manusia itu bisa dua, bisa saja ustadz itu salah, bisa saja yang salah itu Anda mengustadkan dia yang sebetulnya ada ustadz. Mengustadkan orang yang sebetulnya tidak ustadz. Jadi kalau Pak Quraisy nggak sampai hati karena Anda orang Sulawesi. Ya, ini yang dari UMS ya? UNS Solo itu. Itu yang penting yang terakhir aja dapat beasiswa tadi doanya. Begini ya, saya memang sering kalau boleh dibahasakan dalam fikih itu fatwa. Nggak penting taat banget-banget, sepenting tidak maksiat. Itu tuh mudah, yang penting tidak maksiat.
sesuatu itu bisa sangat akademik, sangat keilmuan. Misalnya kita bilang racun itu membunuh. Itu yang mengatakan itu sudah memenuhi kewajibannya mengingatkan kalau racun itu membunuh. Ketika ada orang yang tetap minum racun itu bukan kesalahan yang mengingatkan, kesalahan yang tetap minum racun. Dan kenapa menjadi mudah? Karena untuk memenuhi kebutuhan haus itu nggak perlu racun sehingga mudah. Maksiat juga sama, saya sering bilang, bapak saya itu nasihat paling sering itu kalau ada hiburan mubah, hiburan yang dibolehkan Allah kok kamu seneng tuh nikmati. Makanya itu sirinya kiai-kiai itu suka gojlok-gojlokan, suka guyon, suka ngomong yang nggak penting. Itu sebenarnya perlawanan dirinya, mungkin ya tetap namanya manusia ingin maksiat, tapi ternyata untuk ceria, untuk seneng itu tidak sampai seperti itu. Pernah ada kiai itu nggak pernah tahajud, nggak pernah witir, tapi tiap malam tuh guyon. Suatu saat ada yang tanya, kenapa engkau kiai sering guyon? Dia bilang, saya ini termasuk jenis yang agak-agak hiper gitu. Jadi untuk melupakan itu harus guyon terus itu. Jadi yang penting itu nggak maksiat, itu memang penting. Nah nanti kalau makom itu dinaikkan lagi, wa qurratu aini fi sholat, memang hiburannya itu sholat. Makanya Nabi itu, Aisyah itu cantik, Sayyidah Aisyah itu cantik, dan kalau tidur itu sengaja ditelentang di depan Nabi. Perlu dicatat, Aisyah itu perawan dan cantik. Itu Nabi tetap sholat. Kenangannya Sayyidah Aisyah, kalau sujud kaki saya tak tekuk, tapi kalau beliau berdiri tak solorkan lagi, tetap saja sholat. Malah beliau pamit, dari ini ata'abbadu li rabbi, saya pamit ya maklumi, saya ini baru asik dengan Allah. Ini pasti hadirin nggak terima semua. Wah itu nggak bisa, Gus, berat itu. Kalau menurut saya Anda lebih bisa, karena istri kamu pasti nggak mau. Jadi nggak mau. Itu pernah ada hadis, ini betul, ini hadis sahih. Suatu saat Nabi itu sudah sholat di majelis, sudah mau takbir, ingat belum mandi junub. Ini kan kulil haqqo ya. Terus Nabi pulang terus mandi junub, terus bilang saya lupa nggak mandi junub, makanya saya pulang mandi junub terus sholat. Ada yang tanya, Gus, masa Nabi gitu? Ya kan ngumpuli istri itu kan halal, kenapa ada janggal? Masalahnya Gus, kita kiai Indonesia tidak akan ngalami itu, kata. Karena maunya itu jarang. Artinya gini, guyonan-guyonan to'at, guyonan-guyonan mubah itu bikin setan itu putus asa. Makanya resepnya Allah itu kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Coba ini majelis yang hadir banyak. Padahal di sini nggak ada orang buka aurat, nggak ada yang jorok-jorok. Karena sebetulnya kita ini baik, kita ini menang. Saya yakin setan hari ini mungkin stroke, mungkin baru periksa. mungkin baru di ICU itu. Karena ya tadi kok bisa kebaikan. Jadi Anda kalau ingin melihat di Quran itu ada ayat inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu sebenarnya lemah. Kalau setan sukses berarti gak ada orang ngaji, gak ada orang sujud, gak ada orang bersedekah, gak ada orang puasa. Ternyata tambah hari tambah banyak. Bahkan lembaga keislaman itu diuniversitaskan jadi Universitas Islam Indonesia itu tadi. Yang dikomplain katanya mahal tadi itu terus. Terus rektornya nggak terima, itu yang lain harus terima, kan nggak punya kepentingan menjawab, yang punya kepentingan kan rektor. Jadi nggak terima kalau solehnya nggak diungkapkan tadi. Berapa yang beasiswa? Saya punya riwayat hadis, Abi Quraisy pasti tahu itu. Ada kata-kata gini di beberapa kitab-kitab hadis, tapi model kitab hadis yang model wali. Karangannya Abu Nu'aim al-Asfihani. Hadis itu kan ada Bukhari, Muslim, ada hadis yang tiba kayak Abu Nu'aim, termasuk muhaddis besar. Laisa syai'un asyadda ala iblis wa junudihi minasyayatin wala aktsara li bukaihim min ayyara musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang bikin iblis itu nangis, bikin iblis itu susah dibanding atau daripada melihat orang-orang Islam itu bersujud. Jadi sebetulnya kekalahan iblis itu berkali-kali. Orang masih ingin memahami Quran, termasuk yang dari Sulawesi tadi, orang ingin masih punya kiai yang baik, tidak misoh-misoh. Ya harus dimulai dari memilih kiai yang baik. Kita ini kan wong salah pilih kok marah-marah sendiri, ini gimana? Ini kan repot itu. Makanya kalau istri Anda sering marah-marah itu yang salah istrinya apa pilihan Anda coba? Gimana itu jawabnya itu? Gak usah dijawab Quraisy, kasihan, tertekan betul beliau ini kan. Dia tahu perasaan saya.
Sudah terjawab semuanya, apa lagi yang mau dijawab? Oke, saya berbicara secara umum. Yang pertama dulu, agama ini intinya adalah akhlak. Itu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap air. Saya tidak buka ini. Saya berdua dengan Gus Baha. Karena kalau sudah terbuka akan dibuang. Kita harus punya akhlak terhadap air. Ya kan? Nah, jadi inti agama ini akhlak. Yang kedua, jangan pernah maki. Jelas Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan maki. Itu satu. Jadi kalau memang dia ustadz atau kiai, dia tidak bakal maki. Tuh yang kedua. Berarti salah pilih. Iya. Jadi artinya, yang ketiga yang saya ingin katakan, jangan karena berbeda lantas saling menghujat. Bisa jadi perbedaan itu memang dikehendaki Tuhan. Ada perbedaan yang dikehendaki Tuhan. Apa itu? Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan mau semuanya. Tuhan memang mau kita berbeda, karena kita tidak bisa hidup tanpa berbeda. Nah, Quran mau kita berbeda. Salah satu sebab perbedaan adalah Quran, karena penafsirannya bisa berbeda. Saya beri contoh. Wudhu disuruh basuh kepala. Iya. Apa itu kepala? Apa itu kepala? Sudah beda-beda. Sedikit. Oke. Kita baca itu ayat. Hendaklah mereka menggunakan tutup kepala mereka untuk menutup dadanya. Yang disuruh di sini menutup dada menggunakan tutup kepala, atau yang disuruh adalah menutup kepala dan dada? Sudah beda, ya kan? Tutuplah gelas itu pakai buku ini. Buku bukan buat menutup, tetapi gunakan itu. Itu sudah itu yang menjadikan orang beda nanti. Ya toh? Dulu kiai-kiai kita itu kan kelihatan rambutnya, karena dia fahami kepala bukan semua kepala. Jadi bisa beda. Jangan kita toleransi. Sedangkan yang terhadap non-muslim kita toleransi. Toleransinya itu jauh lebih hebat dari toleransi yang biasa kita dengarkan. Kalau beda pendapat, yang biasa kita dengarkan apa? Pendapat Anda salah, tapi boleh jadi benar. Pendapat saya benar, tapi boleh. Yang diajarkan Al-Quran lebih dari itu. Apa diajarkan? Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu. Boleh jadi saya yang salah, boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang benar. Kita serahkan pada Tuhan. Tidak ada pertengkaran. Kalian tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dosa-dosa kami. Kan kita akui kita punya dosa, tapi kalian tidak bertanggung jawab. Kami pun tidak diminta mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Kita tidak tuduh dia dosa. Itu akhlak. Itu yang hilang dari kita. Hilang dari kita. Saya boleh promosi buku. Saya punya buku namanya Yang Hilang dari Kita. Ya itu kan. Terima kasih Gus Baha dan Prof. Quraisy. Kita buka satu sesi lagi untuk 2 pertanyaan. Yang biru ya, 1.
Terus kemudian yang perempuan Tiga. Sekarang yang bilang yang jauh ya, ntar. Ya. Oke, yang pakai jilbab biru muda ya. Oke. Baik, silakan yang pakai batik biru 2 saja ya. Silakan singkat, padat, nama dan asal ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hanif dari Arsitektur 2023. Hanif ya. Ya. Nah, saya dari santri Pusat Studi Quran, Tafsir Quran dan Hadis juga. Yang itu kan Ustadz Fajar. Nah, saya ada pertanyaan yang ini mungkin cukup keresahan saya sebagai mahasiswa UI yang juga memiliki keresahan tentang tantangan zaman yang ada di kampus UI yang saya lihat problemnya. Nah, Muslim ritual itu, tetapi cara Putus-putus ya. Ada mikrofon lain nggak ya? cek. Muslim hari ini secara ritual bertauhid, tetapi cara hidupnya menggunakan moral sekular dan pragmatis. Khususnya di kampus saya tercinta ini, terkadang hal ini juga mungkin secara tidak sengaja dipromosikan oleh guru-guru kami yang juga diaminkan oleh mahasiswa. Nah, saya takut bila saja UI itu hanya menjadikan Islam sebatas nama saja. Yang padahal UI memiliki dasar catur dharma untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Jadi kayak punya dasar yang kuat untuk menegakkan moral Islam gitu. Nah, apakah panjenengan melihat adanya cara menjembatani antara tradisi modernitas, logika dan visi Quran gitu? Karena ya yang saya cukup resahkan ya di kamus ini, kamus Islam, tapi cukup banyak tantangan moral yang ini tuh bukan Islam gitu. Jadi begitu. Terima kasih. rektor ya, jauh rektor. Baik, terima kasih Mas Hanif ya. Satu lagi ya Gus Pak ya sama Prof. Kures ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiatin dari pelosok desa Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Gus Bahak dan Prof. Quraish Shihab. Lantaran anak saya dua-duanya kuliah di sini dan bekerja di sini. Untuk pertanyaan sebelumnya dari para akademisi, pertanyaan ini dari ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi berharap anak-anaknya punya pendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang baik. Saya ceritakan latar belakangnya dulu. Anak saya pertama sudah lulus S2, selesai 30 juz, dengan mudah dididik. Kemudian anak yang kedua laki-laki, justru di saat saya sudah mulai memiliki pemahaman bagaimana mendidik anak dengan baik, tapi justru setelah kuliah dia tidak mau menghafal Al-Quran. Dan itu membuat saya selalu bersedih, memiliki pemikiran yang kurang baik terhadap anak. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh banyak ibu-ibu ketika mendidik anak-anak tidak sesuai harapan. Jadi saya itu tidak memiliki pemikiran negatif terhadap anak-anak saya. Saya ingin memiliki pemikiran yang selalu positif
yang akan nantinya membuat anak-anak saya itu tetap baik. Jadi saya mohon saran, petunjuk, petuah dari Gus Baha ataupun Prof. Quraisy Shihab bagaimana menyikapi kondisi yang memiliki anak-anak seperti itu, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, mendidik anak perempuan yang penurut dan memiliki prinsip, kemudian memiliki anak laki-laki yang mungkin memang berbeda secara psikologisnya anak laki-laki dan perempuan itu. Dan menyentil tadi beasiswa, siapa tahu nanti anak saya yang S2 dapat beasiswa S3 juga di sini. Demikian, dan untuk akhir kata saya juga mohon doanya semoga anak-anak saya khususnya dan anak-anak dari ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak di sini nantinya bisa memiliki putra dan putri yang soleh dan solihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada dua penanya, Prof. Quraisy dan Gus Baha. Yang satu mewakili anak laki-laki, nah, yang kedua mewakili ibu. Dan temanya tadi serupa, kira-kira gitu. Yang pertama tadi refleksi atas keadaan yang terjadi di kampus kami, ya. Ini viral loh. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyikapi dalam mendidik anak kok beda-beda gitu Bu ya. Ya. Kan yang perempuan tadi cenderung nurut, yang laki-laki tadi masalahnya itu tidak lagi mau menghafal Al-Qur'an, kelihatannya gitu yang disampaikan oleh Ibu. Ya, monggo Gus Baha dan Pak Quraisy. Tadi yang dari UII tadi yang ngeluhkan perilaku anak-anak UI, tapi nggak rektornya tuh yang dimaksud. Saya pikir semua yang bertanggung jawab pasti resah kayak Anda. Jadi Anda ini orang baik karena resah. Jadi ada cerita, ini faktual tapi ideal itu mah nggak pernah ada. Dulu di era Nabi tanpa ngurangi hormat tuh ada sahabat itu unik. Dia sangat mencintai Nabi tapi nggak bisa meninggalkan hobinya mabuk. Jangan ditiru mabuknya, ditiru fakta itu. Tapi dia kalau disuruh mabuk di tempat-tempat kayak gitu nggak mau, dia inginnya deket-deket. Sampai ada orang yang terus bilang, wah dasar kamu khimar. Nggak teruskan monyet loh ya, ini cerita asli. Ini cerita. Dasar kamu khimar. Pak Quraisy pasti tahu hadis itu terkenal sekali, ada di Bukhari. Wa kana yulaqabu khimarun itu. Ya. Loh ini sudah iya. Saya nggak butuh iyanya rektor karena nggak tahu bilang iya. Butuh iyanya ini. Jadi ini nambah pahalanya Pak Rektor, saya gojlok itu bukan ngurangi pahala saya, nambah pahalanya Pak Rektor. Dan pahala saya dikurangi masih cukup lah, masih banyak. Sampai para sahabat bilang ma'aktsara ma'utiya. Maksudnya kamu sering dikasih sanksi, dikasih apa, masih tetap gitu. Sampai beberapa sahabat gak kuat terus melaknat dia. Terus Nabi ngendikan la tal'anuhu fa inni wallah la ara illa annahu ahabba wa rasulah. Ada yang riwayat illa annahu yuhibbu wa rasulah. Saya kecewa tapi jangan kamu laknati, saya masih melihat dia mencintai Allah dan Rasul. Terus di komentar Ihya, kitab Ihya bilang falam yukhrij Rasulullah bil maksiyah anil mahabbah. Itu saya hafalkan betul hadis itu. Nabi tidak mengeluarkan dia dari status mahabbah, mencintai kebenaran meskipun dia masih salah. Jadi di antara kebaikan agama ini memang selalu berharap. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, nanti enggak. Ini sekaligus jawab ibu-ibu tadi. Kalau ada gugat anak-anak, terus mereka gugat, gimana kok saya ditegur punya ibu ini, juga repot. Jadi repot juga kan. Jadi kadang-kadang orang itu senangani gugat anak. Kalau anak kita gugat orang lain punya ibu menteri, punya ibu dosen, saya kok punya ibu gini, ya repot juga kan. Jadi makanya dikurangi lah ngomplain-ngomplain anak. Kalau kita dikomplain balik juga repot. Jadi
Artinya ya hidup itu memang nggak pernah ideal, meskipun itu di zaman Nabi. Makanya kata ulama, yang ideal itu nabinya. Kalau zaman mulai dulu ya sama, di Mekah dimusuhi kafir Mekah, di Madinah dimusuhi orang munafik. Ya tetap saja ada saja yang namanya problem. Karena dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sering cerita di mana-mana dan ini nyata, ada kiai yang sangat khusyuknya itu nggak pernah mau punya penanya atau santri cantik. Kalau ada orang cantik nggak mau nerima, kalau orang jelek itu mau dia. Tak tanya kenapa? Wah, kalau saya cantik, saya takut syahwat, takut birahi. Kalau jelek merongos kan enggak. Terus saya bilang ini dasar kiai amatir, kata saya. Kenapa kok amatir, Gus? Kalau melihat perempuan cantik itu dosa karena birahi, menghina perempuan jelek itu ya dosa karena menghina. Sama-sama dosa. Ada juga kiai itu yang berteman terus sama orang kecil, takutnya kalau berteman orang kaya itu tamak. Ternyata apa? Gara-gara berteman orang kecil mainnya suruh saja, nyuruh-nyuruh terus. Akhirnya dosa kamu istibat, menghambakan orang lain, memperbudak orang lain. Jadi sama, sebenarnya problem semua. Makanya ini cerita Pak, ini mumpung ada Bu Ova Putri Pak Zeni, saya itu kalau berteman, kalau nggak ditakdir Allah nggak mau. Karena kalau saya milih, oh gara-gara rektor UGM saya mau berteman, nanti kena hisab saya. Makanya ulama itu agak-agak angkuh, al ilmu yuk ta'ala. Jadi kalau Allah yang milih itu yang tanggung jawab Allah. Tapi kalau saya yang milih, saya tuh banyak punya teman jadi menteri. Padahal dulu kayak teman-teman Pak Fatul Wahid yang di Kudus yang jadi menteri. Tapi saya nggak pernah mau. Alasan saya tadi, kalau saya yang ikhtiar nanti tanggung jawabnya ke saya. Tapi kalau Allah yang menentukan, tanggung jawabnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf ada kata-kata kun muradan wala takun muridan. Karena sekali kita yang berikhtiar, kita yang disuruh tanggung jawab. Ya, jadi untuk ngelola anak, ngelola istri atau ngelola suami sama itu tetap inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada sisi mungkin kita nganggap anak, suami atau istri itu problem, tapi kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu anggap legowo dengan fakta-fakta yang kita, karena kalau kita tidak legowo itu zaman Nabi itu ya ada sahabat yang nggak tadi sampai wa kana yulaqabu khimaran. Itu redaksinya sampai gitu. Dulu sahabat antara Ali dan Muawiyah atau Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu ya perang, konflik. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya sering salah paham. Jadi hidup itu nggak pernah ideal. Yang ideal nanti setelah di surga, ya sudah, mau apa coba. Saya cerita yang lucu tapi ini nyata. Nabi itu kalau ada halah, ada itu nangis, ingat Khadijah. Padahal ini hanya teman atau saudara ini. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat orang yang sudah tua padahal sudah diganti yang lebih muda? Khadijah disebut ajus, tua sekali. Gantian Sayyidah Fatimah tersinggung, ibunya disebut ajus, tua sekali. Dan selalu Aisyah itu bangga karena istri cantik, muda. Terus kata Nabi, kamu ingin supaya Aisyah tidak jumawa sama ibu kamu Khadijah? Ingin ya Rasul. Itu Aisyah dibilangin, secantik-cantik kamu itu dapat duda, setua-tua ibu saya dapat berjaga. Jadi kadang Nabi itu ya asik saja Kak. Ya gak serius-serius banget. Semenjak itu Sayyidah Fatimah Aisyah terus gak pati jumawa banget itu. Karena ternyata iya saya dapat duda. Khadijah janda dapat berjaga itu. Jadi khazanah Quran, khazanah hadis itu cukup lah untuk. Jadi tadi yang saya katakan wakana yulaqabu khimaran itu ada di Sahih Bukhari. Pak Kores pasti tahu betul. Sekarang tahu Pak Rektor karena sudah dikasih tahu. Itu ada di hadis Bukhari, nanti dicari. Oke, silakan Pak Rektor. Apa lagi sudah dijawab terkait dilema mendidik anak. Oke. Baik. Ada ucapan Sayyidina Ali yang saya kira kita perlu perhatikan semuanya. Beliau berkata, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghaira zamani." Didiklah anak-anakmu dengan kesadaran bahwa mereka itu lahir, tumbuh, berkembang pada zaman yang berbeda dengan zaman. Jadi jangan mau menjadikan anak itu seperti Anda. Kasih dia pertama ini, kasih dia kebebasan untuk memilih apa yang disenanginya selama itu tidak melanggar agama.
Anak saya tidak ada jadi kiai, tidak ada belajar agama, tidak ada. Saya tanya, oh ini mau hukum silahkan, mau psikologi silahkan, mau komputer silahkan, karena semua ilmu itu baik. Yang menentukan anak itu apa keinginannya, apa bakatnya, kita tinggal mengarahkan. Yang kedua, Bu, jangan bedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Oh, perempuan itu kasnya di dapur, anak boleh pergi. Oh, kamu tidak boleh keluar, kamu perempuan. Laki-laki, oh silakan. Jangan beda. Tolong ukurnya itu agama. Tolong. Tidak membedakan bukan berarti harus sama. Tidak membedakan dalam perlakuan berlaku adil. Tidak membedakan dalam perlakuan memberi biaya yang dia butuhkan, yang wajar untuk dia. Anak laki saya tidak belikan emas dan perak. Tapi anak perempuan, karena itu adalah kebutuhannya. Jadi jangan berkata bahwa oh ya kamu sudah saya beri dulu ini sekian, anak laki minta begitu. Tidak. Yang ketiga, yang terpenting, bersahabatlah dengan anak. Jadi kalau mau anak taat, bersahabat. Karena kalau tidak bersahabat, dia punya problem, dia ceritakan pada temannya yang tidak mengerti. Tapi kalau bersahabat dengan dia, dia akan menyampaikan saya begini, bisa dibimbing oleh orang tuanya. Karena itu sering-seringlah diskusi, bercanda, apa segala. Pokoknya jadi sahabat supaya dia mau. Saya kira itu yang saya usahakan untuk terapkan dalam keluarga. Mudah-mudahan. Dan satu hal, selama masih ada, ini boleh jadi kita beda. Saya belajar di Al-Azhar. Ada yang berkata begini, Pak Quraisy itu istrinya pakai jilbab, ya kan? Anaknya yang paling tua pakai jilbab. Ini pakai jilbab. Najwa kok enggak pakai jilbab? Ada anak saya belajar di Amerika, dokter spesialis. Waktu dia di Amerika, jangan pakai. Kenapa? Dilecehkan kamu. Ya kan? Ada enggak pendapat? Ada jawabannya. Saya Najwa, Abi, saya harus pakai jilbab. Terserah kamu. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Saya tidak mau paksa, karena beragama itu jangan dipaksa, harus kesadaran, ya kan, bersahabat. Terus itu yang dia jawab, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa, karena jawabannya cuma satu. Tuhan bagaikan bertanya 10 berapa tambah berapa. Kita bisa beda-beda. Ya kalau dia mau begitu dan itu dia sadari dan memang ada yang berpendapat begitu, silakan. Saya tidak bisa paksa. Dia sudah bertanggung jawab sendiri. Anak saya yang laki sekolah di Australia di bidang komputer. Setelah selesai, saya masih ingin dia lanjut. Tapi dia sudah tidak mau lanjut. Saya mau berbisnis, sudah mau ini. Ya silakan. Jadi jangan paksa anak, tetapi kalau mau sadarkan dia sehingga dia, nah, kenapa dia sadar? Karena dia bersahabat dengan Anda, karena Anda bersahabat dengan dia. Saya kira itu kunci yang saya bisa beri sebagai jawaban. Terima kasih. Terima kasih Gus Baha dan Prof. Quraisy. Baik, terakhir ini saya ingin bertanya Gus, yang terkait dengan yang tadi Mas Hanif tadi, boleh? Jadi kadang kawan-kawan, ya kawan-kawan dosen itu kan kadang sampai pada kondisi tertentu, kok masih ada mahasiswa yang gini ya, kira-kira gitu. Kemudian saya jawab gini. Wong sudah diminta pesantrenisasi, ada pelatihan macam-macam, masih ada yang kelewat.
apalagi tidak gitu loh. Supaya teman-teman itu tidak merasa tidak bermakna, tidak bermanfaat. Kita sudah ada pendidikan pendalaman nilai dasar Al-Quran, ada latihan kepemimpinan, latihan macam-macam, tapi kok masih ada yang belum bagus. Nah, supaya teman-teman itu tetap bombong. Kalau saya langsung, kita yang salah kan jadi masalah. Nah, menurut Gus Bak sama Pak Kures bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Curhatnya diterima gitu. Oke, curhatnya diterima Ibu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, alhamdulillah kita selama 2 jam, hampir 2 jam udah ngaji bersama. Banyak hal yang kita dapatkan dan terlalu banyak kalau disimpulkan. Jadi mulai dari bagaimana, intinya kalau saya simpulkan itu bagaimana kita beragama dengan asyik, nah, dengan bahagia, menjalankan yang fardu ain, kemudian menjaga keseimbangan. Terakhir tadi terkait dengan bagaimana mendidik anak, itu tadi bahwa anak kita diciptakan bukan untuk zaman kita, tapi untuk zaman mereka masing-masing. Bapak, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari lagi kita luruskan niat dalam mengaji ini. Mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, pada PSQ atas kerjasamanya, kepada semua tamu dari berbagai lembaga yang hadir, terutama kepada Prof. Kures dan Gus Bak yang sudah berbagi banyak hal dengan kita di pagi sampai siang ini. Mari bersama Bapak kita syukuri hari ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.